Apakah benar KPK bekerja berdasarkan pesanan? Nah, sudah bersama kami lewat sambungan telepon juru bicara KPK, Mas Febri Diansah. Selamat sore, Mas Febri. Tanggapan Anda, apakah betul KPK ini bisa diorder seperti tadi statement dari Zulkifli Hasan? Saya kira terlalu imajinatif ya kalau dikasih KPK hanya bekerja berdasarkan yang ada. Kenapa kami katakan apa yang disampaikan di tuntutan pada tanggal 31 Mei 2011 itu didasarkan pada fakta yang sudah muncul sebelumnya. Misalnya ada keterangan beberapa orang terkait dengan pertama perintah untuk mentransfer pada Rais. Yang kedua, ada keterangan yang membenarkan rekening miliknya, kemudian dari rekening miliknya kemudian ditransfer sejumlah uang sebanyak beberapa kali, dan itu diuraikan secara rinci. Nah, tentu saja hal ini juga didukung oleh bukti rekening koran yang kita miliki. Nah, menjadi pertanyaan, apakah kemudian ketika fakta itu muncul di persidangan dan kemudian KPK menyembunyikannya, tidak menampilkannya, bukankah itu yang lebih tidak profesional dan bahkan kita bisa dikatakan melanggar hukum acara yang berlaku. Karena itulah menjadi penting bagi kami untuk menguraikan dan menyampaikan semua fakta persidangan tersebut. Oke. Mas Febri, ini saya kutip dari pernyataan Pak Zulkifli Hasan. Saya tahu persis ya, pasti ini orderan lah menurut saya. Ini tidak hanya disuarakan oleh seorang ketua umum partai, tapi juga seorang ketua MPR. Bagaimana tanggapan KPK mengenai hal ini? Ya, tentu publik juga akan bertanya apa maksud seorang pejabat publik mengatakan demikian, dan kalau benar silakan sebutkan siapa yang melakukan orderan tersebut atau siapa orang yang dimaksud, karena ini akan menimbulkan hal yang tidak baik ketika orang-orang disebut pejabat publik lembaga negara kemudian mengatakan tugas yang dilakukan oleh lembaga negara lain, apalagi lembaga penegak hukum, sebagai orderan atau hal-hal yang sama sekali jauh dari kebenaran. KPK siap membuktikan itu dan kita sudah menyampaikannya di persidangan. Kemarin juga kita jelaskan pada perwakilan Pak Derajat, Pak Anasir Rais, dan beberapa orang ini loh fakta persidangannya, dan kemudian ada pemahaman yang sama di sana bahwa kalau itu muncul di fakta persidangan, maka tempat yang paling tepat untuk mengujinya adalah pengadilan. Bahwa kemudian ada bias dan pemahaman lain itu silakan dikomunikasikan pada publik. Jadi memang perlu dipisahkan secara lebih hati-hati terkait dengan hal ini. Oke, baik Mas Febri, ini sayang sekali hubungan komunikasi kita sepertinya menghadapi gangguan. Kami tidak bisa jelas mendengar suara Anda. Terima kasih banyak Febri Diansah, juru bicara KPK. Terima kasih Anda kembali bersama kami. Kini kami akan menghubungi penelpon yaitu Pak Khairul Muslim dari Mataram. Selamat malam Pak Khairul. Silahkan dengan komentar Anda. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ya, silahkan dengan komentar Anda. Jadi begini Pak Komarudin dan Pak Ustadz, ini pengalaman saya sebagai dosen ya, yang kebetulan mengajar salah satu mata kuliah itu pendidikan kewarganegaraan. Dari beberapa kuis yang saya lakukan untuk mengetahui pendapat mereka, anak-anak kita terhadap konsep khilafah, apakah Anda terima atau Anda tetap mendukung Pancasila, kaget saya, ada beberapa yang mengatakan setuju dengan konsep khilafah. Ini saya ulang berkali-kali di Metro juga, ternyata anak-anak kita ini hanya ya karena ketidaktahuan, semangat gairah keislamannya itu dimanfaatkan untuk dicekoki, ya, dicuci otaknya tentang khilafah Islamiyah. Saya tanya, siapa yang beritahu Anda? Ustadz saya. Anda kenal enggak Ustadznya? Enggak. Anda tahu enggak latar belakang pendidikannya? Enggak. Nah, artinya apa? Anak-anak kita ini karena polos, begitu mudahnya menerima konsep tadi. Ketika ditanya, tahu enggak khilafah itu seperti apa? Pokoknya dasar negara ini harus Islam, Pak. Kalau Pancasila dan yang lain itu kan konsep orang kafir. Ya Allah, saya khawatir hal ini banyak terjadi di berbagai tempat di Indonesia ini, karena ketidaktahuan dicuci otaknya lalu percaya secara membabi buta. Ya, baik. Itu terima yang kasih. saya mau sampaikan. Baik, terima kasih Pak Khairul sudah menyampaikan informasi ini. Kami akan melanjutkan ke penelpon berikutnya, Pak Marolov di Jakarta. Silakan dengan komentar Anda, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Malam.
Ya, kalau lihat hasil survei itu ya, ada berapa persen tadi? Ada Kalau- ada 9,2% yang menyatakan setuju dengan khilafah di Indonesia. Iya. Saya sih nggak artinya kalau tidak terlalu kaget dengan hasil survei itu. Karena apa? Impian itu kan tetap ada keinginan seperti itu. Sejak sebelum Indonesia merdeka, kan ada keinginan untuk menjadikan negara agama, ya kan? Oleh Kartosuwiryo waktu itu salah satunya kan, waktu itu. Hanya memang akhirnya kesepakatannya udah Pancasila. Kemudian adalah DII dan seterusnya yang akhirnya sekarang lah ada HTI dan ISIS ini kan, ya ISIS ini. Itu saya nggak kaget itu hasil itu. Ya, hasil itu. Memang keinginan itu tidak bisa diredam sampai kapanpun tetap ada. Hanya bagaimana pemerintah, masyarakat dan semua untuk agar tidak makin meluas ya, tidak makin banyak, mengecil prosentasenya. Ya. Itu yang paling penting. Ya. Oke, Pak, yang sudah kedua, bersama kami. halo? Ya, Pak. Ya. Terus ya memang banyak faktor ya mempengaruhi itu ya. Faktor kenapa itu menguat itu keinginan itu ya banyak faktor lah. Ya. Yang jelas yang faktor utama tetap ideologi gitu. Ideologi. Baik, terima kasih Pak. Kami sudah tangkap maksud Anda. Ya, kami akan melanjutkan dialog kita, pemirsa. Saya mungkin ke Pak Masdar terlebih dahulu. Ini kalau kita lihat tadi dikatakan memang ada ustadz-ustadz ataupun tokoh-tokoh agama yang kemudian menyebarkan ajaran itu sehingga akhirnya masyarakat yang tidak terlalu paham tentang agama Islam sendiri akhirnya percaya bahwa memang ini yang terbaik dan NKRI memang harus diganti. Dari NU bagaimana melihatnya? Ya, pertama-tama bahwa semacam ketertarikan itu mungkin karena ada memori yang ditanamkan bahwa Islam itu agama yang kamil, syamil, sempurna dan komprehensif dan termasuk dalamnya ajaran tentang bagaimana mengelola negara. Jadi aspirasi itu tetap ada itu. Yang kedua mungkin juga karena counter discourse seperti dulu P4, Pancasila dan sebagainya itu sekarang kan sudah lama vakum ini. Jadi ruang kosong ini ya diisi oleh wacana-wacana, mungkin wacana-wacana primordial yang dulu pernah ada, pernah tertanam di dalam benak masing-masing orang, lalu kemudian muncul kembali. Dan yang ketiga mungkin juga ada faktor sosial juga, bahwa ya emang ada kesulitan pada tahap tertentu dan untuk kalangan tertentu untuk menjalani hidup ini, sehingga ilusi-ilusi kan kemudian berdatangan gitu. Jadi sebenarnya semacam ya sesuatu yang secara psikologis itu masuk akal aja, mencari sesuatu yang baru ketika dia mengalami uncertainty itu. Oleh sebab itu menurut saya ya terapinya kita balik aja bahwa Pancasila dan seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalamnya ya mesti direvitalisasi kembali, diwacanakan kembali, tentu sesuai dengan kondisi yang kita hadapi sekarang. Supaya seolah-olah kita tidak vakum ideologi bernegara ini. Menurut saya itu penting ya. Oke. Baik, saya ke sambungan telepon kembali. Sudah ada Pak Supyadi, anggota Komisi 1 DPR RI. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, ini kan Valerina di Berita 1. Pak, ini kalau kita bicara mengenai hasil survei dari SMRC mengatakan bahwa ternyata mayoritas masyarakat mendukung NKRI berdasarkan Pancasila, tapi ternyata masih ada sebagian yang tetap setuju untuk menegakkan khilafah di Indonesia. Dari DPR sendiri bagaimana memandangnya? Ya, memang kalau namanya survei seperti itu ya hasilnya. Nah, oleh karena itu kita lihat mana yang paling banyak ini ya, yang paling dominan. Kalau dominannya mendukung NKRI dan menolak ide-ide radikal yang bertentangan dengan Pancasila, maka saya pikir inilah tugas bagaimana sisa yang persentase yang kecil tadi yang mendukung, yang tidak setuju Pancasila itu yang perlu dilakukan pembinaan secara perlahan kan begitu ya, secara konsepsional. Nah sekarang pemerintah sudah
mencanangkan tentang menghidupkan kembali Pancasila di semua aspek kehidupan. Ya, walaupun tanda petik gitu ya, terlambat karena sudah lama kita ingatkan ini gitu, tapi sekarang alhamdulillah sudah dicanangkan itu. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah konsep bagaimana ini mensosialisasikan Pancasila dengan kepada seluruh elemen-elemen, terutama mulai dari generasi muda ya. Karena kalau kita lihat Mbak Valerina, ini banyak yang terlibat dalam kelompok-kelompok radikal itu, termasuk misalnya kita lihat data yang terlibat ISIS di Marawi itu Mbak ya, itu rata-rata umurnya antara 20 sampai 30. Berarti mereka kan masih muda sekali kan gitu. Artinya apa? Ada pemahaman-pemahaman ya di bidang radikalisme ini karena dangkalnya pemahaman terhadap agama gitu. Oleh karena itulah menjadi tugas para ulama untuk kembali mengajarkan hal-hal yang bersifat fundamental gitu, terhadap agama. Baik. Itu iya. Menurut saya itu. Terima kasih Pak sudah bergabung sama kami malam hari ini. Selamat malam. Terima kasih Mbak Valerina. Iya, saya ke Pak Komarudin. Kalau tadi kan kita dari penjelasan itu sepertinya ada yang tetap pro dengan Islam dan kemudian ada juga orang yang mengatakan bahwa demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Menurut Anda sebenarnya itu bagaimana meletakkannya sehingga akhirnya dua-duanya tetap bisa berjalan? Iya, yang pertama gini ya, teman-teman itu kalau ingin berjuang untuk Islam dan sesama manusia, pilihannya salah mengapa mendukung HTI dan ISIS. Karena kendaraan itu akan berhadapan dengan negara. Tidak hanya Indonesia, negara mana saja. Jadi kalau memang mereka ingin membantu dakwah agama dan juga membantu masyarakat, pilih saja nama yang lain, masuk partai yang ada atau ormas yang ada. Di sini jelas ya misalnya Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah atau yang lain, atau masuk partai silahkan. Sebab kalau seperti ini buang energi, nggak akan berhasil, akan berhadapan. Yang menghadapi tidak hanya militer, polisi, tapi juga yang punya stakeholder bangsa negara ini akan menghadapi mereka. Jadi satu, itu buang-buang energi. Keduanya, ada pemahaman yang memang tidak paham mereka itu dengan perkembangan dunia modern. Sekarang ini semua masyarakat itu kan sudah hidup dalam satu bentuk negara bangsa. Dan mereka ketika saya tanya ketemu dengan tokoh-tokoh mereka, tunjukkan negara mana sebagai role model, nggak bisa jawab. Andai kan toh nanti bentuk khalifah, khilafah, KPU-nya siapa? Tokohnya siapa? Prasyaratnya mana? Wilayahnya apa? Mereka nggak bisa jawab. Jadi itu sebuah pikiran utopia karena emosional, karena ideologis. Makanya sepanjang sebagai satu wacana itu sah-sah saja. Tapi kalau mereka kemudian ingin melawan negara, itu buang-buang energi, rugi semuanya. Tapi sebenarnya bagaimana seharusnya kita sebagai misalnya tadi kan generasi muda nih, tadi kan dikatakan juga Pak Supri bahwa umurnya 20 sampai 30. Kalau mereka menghadapi situasi seperti ini, menurut Anda bagaimana memagarinya? Gini, ini juga sebagian kegagalan dari parpol-parpol, ormas-ormas keagamaan yang mestinya membina konstituennya, mereka sibuk politik ke atas mulu sih. Dan sampai di atas mereka kadang mikir dirinya, mikir parpolnya, sampai dan korupsi. Sehingga mereka itu kehilangan kepercayaan, krisis role model. Akhirnya tadi masuk orang luar ngisi mereka. Jadi sekarang kembali diperkuat. Semua departemen entah itu Kemendiknas, Kemenristek, agama maupun juga ormas-ormas, mari duduk bersama. Ini harus diperkecil. Sebab kalau ini udah melebar, ini repot semuanya. Dan ini kan sebagian karena dulu dibiarkan saja. Jadi sekarang ini sebenarnya sebagian karena imbas masa lalu, karena bangsa, pemerintah, dan kita itu kadang-kadang tidak mau ambil risiko. Nanti dilemparlah biar pemerintah berikutnya lah, biar berikutnya. Ya akhirnya membesar. Ini kalau dibiarkan saja nanti berikutnya lebih sengsara lagi ngadepinya. Jadi sekarang ini tidak ada waktu lain kecuali harus segera tegas pemerintah. Baik, kita masih ada satu segmen lagi. Kami akan kembali saja dari berikut ini pemirsa.